Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du wa ittaqullah wal mujahidina wat tahirina amma ba'du wa insyaallah. Alhamdulillah bertemu lagi kita para hadirin, para jemaah, para umat-umat yang dicintai oleh Allah rahimakumullah. Bertemu lagi kita dalam kesempatan yang dimuliakan Allah dalam tayangan Buya Pasaman Timur. Channelnya adalah channel kesayangan semua umat dalam majelis zikir ma'rifatullah, majelis tolabul ilmi, yang mana disinilah kita belajar tentang syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifatnya setiap perintah Allah dalam makom tasawuf, tarekat dan tauhid, wabil khususnya adalah tarikatul ilallah, yaitu tauhid ilahiyah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam minullah, ruhul azama mursidil fil Islam, yang telah bersusah payah menjalankan perintah Allah dengan beriadah dan wal mujahadahnya agar umatnya nanti bisa kelak berilmu dalam menjalankan perintahnya. Inilah jawaban daripada tafakurnya Rasulullah, yaitu belajar, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Baik para jemaah sekalian, insyaallah dalam tayangan ini saya akan berbagi wawasan, berbagi ilmu kepada kita sesama dengan tujuan kita meningkatkan iman dan takwa kita. Kalau iman dan takwa kita semakin tinggi, semakin berderajat, maka Allah juga semakin memberkahi segala ibadah kita. Insyaallah pada tayangan ini saya akan mengajak kita berwawasan terhadap sebuah falakiyahnya Al-Quran. Kenapa falakiyah Al-Quran? Pernah kita bahas, yaitu ada apa di balik angka-angka yang menjadi pengunci seluruh ayat dalam Al-Quran. Seperti Alkitab itu dikunci dengan 6.666, dan surat dikunci 114, Al-Fatihah dikunci dengan angka 7, Bismillah dikunci dengan huruf Bismillah 19, dan syahadat dikunci dengan huruf 24. Inilah falakiyah. Falakiyah ini adalah kuncinya Al-Quran. Kalau kita mampu membuka falakiyah ini dengan makna dan hakikatnya, maka kita akan mendapatkan hukum Al-Quran keduanya, itu bernama Jabariyah. Kita akan tahu menjabarkan Al-Quran itu setelah kita bisa membuka kuncinya. Tapi kalau kuncinya kita belum bisa buka, maka Al-Quran ini tidak bisa dibuka. Karena dibuka itu apa? Kita itu tidak mengerti. Bisa baca, bisa mengartikan, tapi tidak mengerti. Nah, inilah kuncian tadi. Nah, untuk tahap awal ini, karena ini adalah suatu kaji yang bertahap, ya sekali lagi, karena kajian ini bertahap. Kenapa? Karena dia butuh suatu pemikiran yang fokus dalam belajar pengenalan ini.
Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan membuka dulu yaitu tentang maksud dan tujuan angka 6 yang ada 4 buah. 6.666 dalam bahasa kita secara mentafsir. Nah, dari angka 6 ini, angka 4 ini, ya Bu, itu 666. Sebelumnya kita harus sadar dulu bahwasannya setiap perhitungan terhadap alam itu falakiyah atau angkanya berkelipatan 6. Artinya apa? Semua yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah dalam kelipatan 6. Artinya 6 ini adalah dalam kelipatan 6 masa. Nah, 6 masa inilah yang menjadikan semua ciptaan ini akan terjadi. Nah, jadi kelipatan alam itu adalah 6. Nah, jadi berketemulah yaitu kodrat daripada masa ini adalah 6, dan kodrat daripada 6 ini setiap alam akan berjumlah 4. Contoh 4-nya apa? Kita kaji setiap alam itu 4. Air, api, angin, tanah. Ini alam. Kalau jasad, kulit, daging, urat, tulang. Nah, kalau itu kodrat di wadi manikam, ini kodrat zat. Nah, kalau kodrat nur, nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah, 4 juga. Nah, kalau umpamanya berupa kodrat batin, dia juga 4. Ada napas, tanapas, umpus, ampas. Nah, ini namanya adalah kodrat daripada alam. Alam itu sendiri dia adalah berkualitas 6 masa. Alam itu adalah masa. Jadi kalau tersusun angka 6 itu 4, berarti Al-Quran hanya mampu menjabarkan yaitu 16 kodrat yang ada pada alam. 1 tambah 6 ditambah 7 menjadi 7. 7 itu adalah sifat. Sifat setiap penciptaan. Zat dan sifat. Zat akan berjumlah 3. Sementara sifat akan berjumlah 7. Dalam pencarian selain dari zat jumlahnya 7. Nah, inilah 16. Jadi kenapa 16? Karena 16 dalam angka 6 yang 1 dari 6.666 ini, dia menyimpan 4 kodrat di dalamnya. Kali 4. Makanya 6-nya 4 buah. Karena kodrat alam itu 4. Jadi bukan sembarangan Allah menjadikan 6.666 itu. Bukan. Kenapa 6-nya 4? Ya karena kodratnya dikaji itu adalah 4. Paham kan? Nah, kodrat yang dikaji itu adalah 4. Sementara yang mengaji adalah masa. Masa itu 6. Penciptaan terjadi dari 6 masa menuju 4 kodrat. Nah, itu. Makanya angka 6-nya 4. Nah, kita akan belajar satu-satu. Nah, jadi dari kodrat yang terjadi dari 16 kodrat tadi, itulah yang dijabarkan oleh jabariyahnya Al-Quran. Itu yang dijabarkan dalam Al-Quran, yaitu 4 kali 4 tadi. 4 kali 4 inilah. Nah, ini akan dijabarkan oleh Al-Quran. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu apa potensi Al-Quran itu, dia menjabarkan 16 kodrat. Nah, dari 114 surat. Dan makanya 114 itu adalah perpaduan antara masa yang 6, ya, masa yang 6 dengan sifat yang 16 atau 16 tambah 7, ya. Jadi 114 ini itu adalah perpaduan antara kodrat dan sifat. Nah, itu ya, makanya dia 114.
Nanti akan kita tahu dari mana asal-usul 114 itu. Terus para jemaah sekalian, dari kita mendapatkan kajian ini, berarti falakiyah ini adalah suatu rumus yang akan membuka sejarah. Nah, sekarang kita buka sejarahnya. Falakiyahnya adalah 6.666. Meskipun itu tidak jumlah ayat, ya. Jumlah ayat tidak 6.666. Itu silakan dihitung sendiri. Dia akan kurang. 6 pertama. Nah, 6 pertama yang ada pada alam ini. Yang ada pada alam ini, ya. Nah, makanya Al-Quran itu adalah suatu kitab yang membuka rahasia yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu kitabnya yang membuka rahasia yang ada di langit dan di bumi. Nah, kita akan buka pelan-pelan falakiyahnya. 6.666. Ya, terdiri dari 4 kodrat. 6 itu adalah masa. Ini supaya bisa dipahami sedikit, saya akan sering mengulang-ulang. Jadi setelah kita paham, 6 ke 4 itu adalah 6 itu masa, 4 itu kodrat. Jadi di dalam angka 6 itu ada 4 kodrat. Nah, itu menandakannya. Pertama adalah penciptaan. Penciptaan dari 4 kodrat. 6 pertama dia menciptakan, yaitu 4 kodrat. Pertama menciptakan air, api, angin, tanah. Nah, gitu. Air, api, angin, tanah ini adalah kodrat yang bertemu dalam penciptaan masa. Nah, yang kedua adalah 6 yang kedua itu menciptakan kodrat daripada daging, urat, dan tulang. Kulit, daging, urat, tulang. Ini 4 dia. Nah, ini sudah berisi kepada penciptaan tentang Bani Adam. Ya, penciptaan tentang Bani Adam. Nah, bagaimana dengan 6 ketiga? 6 ketiga itu menciptakan yaitu 4 masa. Apa itu? Dunia, akhirat, jabarut, dan malakut. Nah, dunia, akhirat, jabarut, dan malakut. Nah, berarti satu lagi 6 ini, itu ada semua dalam Al-Quran. Nah, dalam uraian, dalil-dalil, dan hadis, dan beserta firman, ya. Nah, setelah itu, 6 terakhir, kita lihat di Al-Quran itu, ada potensi 4 Alkitab. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Nah, berarti itulah adanya isi Al-Quran. Itulah semata-mata semuanya, penjabarannya itu saja. Tidak ada yang lain. Kalau yang berurusan kepada hakikat diri, itu adalah pada tersiratnya alif di dalam bismillah. Itu sudah kita kaji. Ya. Nah, setelah itu, kita lihat setelah 6.666, berarti kita melihat lagi kepada kodrat 30. Nah, itu yang dinamakan juz. Betul enggak 30? Ya kan? Nah, 30. Nah, 30 itu berasal dari mana? Nah, kita lihat. 30 itu adalah berasal dari sifatnya Al-Quran. Nah, mana sifatnya Al-Quran? Nah, disinilah yang dikatakan dengan rukun Islam dan rukun iman. Nah, rukun Islam berapa? 5. Nah, rukun iman berapa? 6. Berarti 5 kali 6 berjumlah 30. Nah, itulah total daripada masa yang akan tertuang tentang kajian rukun Islam dan rukun iman. Nah, kenapa dengan ada kata juz? Nah, juz itu adalah berarti umat. Apa itu? Karena juz amma itu adalah amalan umat. Jadi inilah yang dikatakan dengan iman, Islam,
ihsan. Nah, yang ihsan itu adalah juz. Nah, itu yang dikatakan ihsan. Yang iman rukunnya 6 dan Islam rukunnya 5. Berarti 5 kali 6 30 tambah 1 juz. Nah, gitu ya. Berarti kita sudah ketemu 30. Nah, sekarang kita lihat lagi falakiyah daripada angka 114. Nah, kan? Dari mana 114 ini datang? Nah, kita lihat. Kelipatan daripada masa yaitu adalah angkanya 6, ya kan? Betul? Nah, sementara bismillah itu hurufnya berjumlah 19. Gitu ya. Huruf bismillah itu berjumlah 19. Kenapa? Semua dirangkum di dalam umul kitab, yaitu khalifatul ayat, imamnya ayat, yaitu bismillah. Nah, bismillah ini dikunci oleh 19. Nah, sekarang karena dia adalah penghulu ayat, kita akan pergi kepada penghulu mengambil angka 19. Nah, diambil angka 19 ini dikalikan 6. Nah, itu masa. Nah, dikalikan dengan alam ini. Benar enggak bismillah pemimpin Al-Quran? Kita uji dulu. Nah, cara mengujinya 19 huruf ini berakhir kepada kali 6 masa. Nah, kalau sudah dikali 6 masa, berjumlahlah 114 surat. Nah, disinilah. Tapi tetap kali wujudnya 6. 114 itu tambah 1 tambah 1 2 dan tambah 4 berjumlah 6. Dia tetap kelipatan 6. Nah, begitu jemaah. Sekarang kita lihat lagi yaitu adalah Al-Fatihah. Nah, di Al-Fatihah itu terkunci pada bilangan 7. Nah, ya. Pada bilangan 7 disebut dengan jumlah surat Al-Fatihah itu adalah 7. Nah, kita tidak membahas kenapa jumlahnya 7, tapi kita membahas dari mana datangnya angka 7 itu. Nah, banyak yang menafsirkan dari jumlah 3 atau 313. Ada 3 ayat pertama adalah untuk Nabi, 1 untuk manusia, 3 untuk alam. Nah, kalau saya praktisnya tidak mencarikan kepada amalan. Karena Jabariyah dia akan mengkaji kepada potensi yang beda. Jabariyah dia akan melarikan cerita yang berbeda. Tapi saya tetap pada posisi falakiyah. Kalau memang kaji falakiyah, tak usah lari-lari kajinya. Nah, kita kaji falakiyahnya. Kenapa dia 7? Nah, kita lihat. 7 ini dengan 19 tadi beda tidak? Ya kan? Dia umul Al-Quran. Sementara bismillah itu adalah imamnya segala ayat. Nah, terus kenapa bismillah ini ternyata masuk ke dalam Al-Fatihah? Yaitu salah satunya ayat Al-Fatihah itu adalah bismillah. Nah, kenapa dia masuk ke dalam bismillah? Nah, berarti apa? Di sini tajalli yang sama. Kalau Rahman saya bilang tadi alam itu bersifat 4 dan Allah Qudrat itu bersifat 3, berarti 4 yang tambah 3 itu akan bismillah. Nah, makanya bismillah masuk ke dalam Al-Fatihah karena mengharapkan apa? Tajallinya batin Allah, rahasia Allah pada batinnya kepada zatnya itu dengan 7 kenaikan sifat. Karena dia harus menjadi sifat. Gitu ya. Karena harus menjadi sifat. Begitu. Maka dia masuk ke dalam bismillah mencari kodrat, berkodrat sifat. 7 berkodrat. Nah, kalau dia berdiri sendiri, ini kodratnya jadi 14. Nah, tapi karena dia masuk ke dalam bismillah, dalam Al-Fatihah, maka dia akan berjumlah 7. Nah, sekarang kita tanya, ada enggak
perbedaan perhitungan falakiyahnya 7 dengan 19. Dalam perhitungan Al-Quran, 7 dengan 19 ini tidak ada perbedaan. Sama sekali tidak ada perbedaan. Nah, di mana dasar tidak ada perbedaan? Kita lihat hijriahnya. Di jam 7 itu dikenal dengan jam berapa? Jam 19. Jadi 7 dengan 19 itu adalah kodrat yang sama. Kalau dia 7 itu adalah bersifat kodrat daripada sifatnya alam. Nah, sementara 19 ini 1 tambah 9 adalah 10. Ini menandakan janji Allah. Janji Allah kepada alam. Makanya janji Allah ini kepada manusia terhadap alam itu 10 kali lipat. Dalam Al-Quran cukup jelas. Nah, setelah kita tahu perjadiannya 7 dan 19 ini tidak ada perbedaan. 7 itu adalah tajalli batinnya, 19 adalah kodratnya. Kenapa? Dan 19 itu Rahman itu 4, Rahim itu 3 kodrat. Berarti ini 7. Nah, sementara yang ditajalli bismillah adalah kodrat yang 7. Dari 7 sifat tadi. Jadi ini adalah jumlah sifat. Al-Fatihah itu jumlah sifat, bukan jumlah ayat. Jadi semuanya bermakna itu bukan maknanya angka, tetapi maknanya daripada Jabariyah itu sendiri. Nah, dialah yang mengunci Jabariyah. Kenapa? Contoh kita sholat. Kenapa 17 rakaat? Kenapa? Karena situ ada 1 dan 7. 1 itu kodrat Allah, tak boleh dibilang 2. Sementara 7 adalah kodrat sifat tanpa kita membaca semuanya lagi. Itulah umul. Umul Al-Quran itu ayatnya 7. Maksudnya 7 itu umul Al-Quran itu sifat. Nah, kodrat Al-Quran itu zat. Jadi ini yang dikatakan kodrat Allah pada sesuatu zat dan kodrat Muhammad daripada sifat. Nah, ini maka dikatakan Al-Quran itu adalah hakikat Allah dan Muhammad. Nah, itu dasarnya. Makanya dia 17. Jatuhlah daripada jumlah rakaat yang berasal dari perpaduan falakiyah tadi. Makanya dia sudah berpadunya bismillah, ya kan, dengan Al-Fatihah ini. Nah, maka dia berkodrat 19, 17. Nah, gitu. Jam 19 adalah jam 7. Nah, gitu. Jadi di sinilah dikumpulkan semua kodrat itu bernama 7. 7 itu bernama sifat. Kodrat Allah adalah kodrat daripada ketetapan daripada isbatnya, itu dinamakan satu wujud atau kodrat, dinamakan alif. Dikatakanlah 17, yaitu menghadapnya sifat kepada zat. Nah, inilah 1 pada zat, 7 pada sifat. Menghadapnya sifat kepada zat, 17. Nah, kenapa hijriahnya 5, jam 17 itu jam 5? Karena 5 adalah kodrat daripada ba'da atau kejadian, atau yang akan dijadikan atau yang terjadi itu. Itu namanya ba'da. Ba'da itu kodrat, waktu kalau dalam bahasa amaliyah. Nah, itu beda. Kalau waktu dengan ba'da itu beda. Perbedaan daripada sisi kodrat. Jadi begitu para jemaah sekalian. Kita mengetahui seperti itu. Yang kedua berikutnya adalah mengetahui tentang ada lagi asma Allah yang bersifat angka, yaitu Asmaul Husna. Nah, kenapa Asmaul Husna ini tidak ada dalam Al-Quran? 99. Nah, kita kaji falakiyah ya, jangan lupa jemaah, jangan kaji jabariyah. Kita kaji falakiyah, kaji perhitungan maksudnya. Kenapa 99 tidak ada di dalam 114 atau dipimpin oleh 19?
Itu bismillah. Kenapa Asmaul Husna tidak mewujud dalam bismillah atau dalam Al-Quran? Yasin ada, karena janji Allah dengan keputusan Allah. Nah itu ada. Nah cuma kalau Asmaul Husna itu sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Nah sekarang kalau kita uji falakiyahnya, kita uji falakiyahnya lagi, yaitu tentang pemimpin Al-Quran dinamakan 19 jumlah hurufnya. Nah dengan 19 jumlah hurufnya, maka kita akan menguji dengan 99. Nah ya, 99 akan kita uji dengan 19. Kalau ternyata nanti keputusannya itu tertinggi dan berkuasanya 19, berarti Asmaul Husna harus masuk ke dalam 19, yaitu Al-Quran. Tapi kalau ternyata nanti 19 itu kalah oleh pengujian kita nanti di 99, maka bismillah di dalam rumus 99. Nah, jadi kita akan uji. Falakiyahnya kita uji 19. Nah, kita uji 19 ini bertemu dikali dengan 99. Nah, jadi 19 kita kalikan dengan 99. Ternyata itu menghasilkan 8118. 8118. Nah, jadi 81 18. 8 tambah 1 itu adalah 9. 1 tambah 8 9. 8 1 18. Jadi akhirnya 99 kalah 19. Berarti Qodrat Asmaul Husna ternyata memang menjadi Asmaul Husna zahir dan batin. Rupanya Asmaul Husna ini setelah dibuka ternyata dia adalah kodrat daripada Al-Quran itu sendiri, zahir dan batin. Apa contohnya? Asmanya alif ternyata terlihat, husnanya alif hilang dalam bismillah, atau kodrat ayat itu adalah husna. Nah sementara asma adalah kalamiyahnya atau kaulinya. Jadi menanglah dia Asmaul Husna. Tetapi kemana kekurangan ayat tadi? Nah kita cek lagi. Kemana kekurangan ayat tadi dari 6.666 menjadi 2.236 tadi? Ternyata kata mim ha mim dal ini pelengkap. Kalau dihitung mim itu huruf keberapa dalam juz amma, dicari surat keberapa dan berapa jumlahnya, begitu juga ha mim dalnya, maka dia akan melengkapi kekurangan ayat tadi. Nah, jadi ternyata di situ kita tanyakan kemana yang bawa ayat itu tadi, yang kalam Muhammad itu, kita lihat ternyata 8118 ini dikurang jadinya. Kita cari melalui falakiyah. Tidak perlu kita susah mencari dengan jabariyah atau kajian. Ternyata 8118 itu melahirkan angka usia meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 81 dikurang 18. Nah, insyaallah ternyata memang Rasulullah hijrah membawa saripati Al-Quran di dalam dirinya. Itulah yang menjadi rohani bagi kita. Makanya Al-Quran adalah ayat yang bergerak di dalam dada kita sendiri. Jadi begitu para jemaah insyaAllah. Sekarang falakiyah Al-Quran, kalau memang penguasa daripada alam ini, Al-Quran adalah kitabullah, penguasa Al-Quran, kita uji lagi ke waktu dunia. Nah, karena ketemunya di waktu. Kita ketemu dalam waktu putaran dunia, yaitu jam. Ini masa. Kalau memang
ada dari massa, alam ini terbuat dari 6 massa. Apakah memang iya atau tidak? Kita uji dulu. Kita lihat di sisi barat, timur, utara, selatan. Jadi 6 ini makanya Ka'bah itu segi 4, karena huruf 6 ini adalah 4 buah. Kita lari melihat posisi di alam ini. Utara, barat, timur, selatan, ya. Kita lihat dari sisi timur, barat, utara, selatan. Kita bagi 6 ini, kita cari kalau memang dia menguasai semua, ada 6 di situ. Nah, sekarang kita lihat di sisi timur atau masyrik. Nah, ya, di sisi masyrik itu ada angka 24. 24 itu 2 tambah 4, 6. Berarti Basri masyrik ada, alam dia, memang betul ada. Kita cek ke jam 15, 3 sore, ternyata itu ketemu juga 6. Kita cek lagi ke maghrib, barat. Di situ ada jam 6. Nah, kita cek lagi ke utara. Di situ ada jam 21 dan jam 9. Nah, kalau 21, 2 tambah 1, 3. Sementara 9 itu kita kurang 3 menjadi 6. 9 kurang 3 itu 6. Ternyata 4 sisi alam ini itu adalah betul jadinya 19 huruf bismillah. Diawali angka 1 dunia ini, diakhiri angka 9. Karena 10 janji Allah. Ya. Nah, 11 adalah tauhid, yaitu jam 23, yaitu jam 5. Itu adalah tauhid, berhubungan. Nah, gitu. Jadi ternyata benar. Ternyata benar sekali. Jam 12 itu apa? Jam 12 itu 2 kali 6. Apa 2 kali 6 itu? Hak Muhammad bersifat alam pada Hijriyah dinamakan 6. Apa hak Muhammad? Itulah Hijriyah. Dikala malam tidak dihitung 13. Jam 1 itu jam 1 dihitung 1. Siang dihitung 13. Begitu saja selanjutnya. Itu jam Hijriyahnya adalah jam Muhammad. 6. Sementara yang hitungnya sampai 13, 14, 15, 16, 17 itu adalah jam Masehinya Tajaliullah pada Adam. Inilah yang mengadakan terjadinya 12 zikir azibul ghaib. Azibul ghaib itu zikir yang menghalalkan, berzikir Adam dengan Muhammad untuk menghalalkan langit dan bumi ini tempat kita solat. Halal lah. Azibul ghaib itu menghalalkan semuanya. Dan menetapkan atau kharirinya Allah menetapkan bahwa dimanapun umat Islam itu boleh solat. Mau di pinggir kali, mau di masjid, mau di rumah, halal semua. Inilah dampak dari azibul ghaib atau angka 12 tadi. Jangan tak benar. 19 itu 1 adalah 9. Diawali angka 1 dunia ini, dia kita 9. Ya, kalau dalam bahasa falakiyah, 1 tidak akan menjadi 2 wahid pada sifat Tuhan tunggal. 2 tidak akan menjadi 3, disitulah baru adanya namanya antara wahid dengan aftar yang nama Allah pada agama. Dinamakan 3 tidak akan menjadi 4, bersekutulah Allah pada batinnya, rohani dan nuraninya atau alif lam mim tadi. Bersatunya Allah juga di langit pada dinamakan sifat Allah pada Allah. Nurul iman, nurul Islam, nurul Islam, yaitu bulan, bintang dan matahari. Begitu aja sampai 9 nanti ada. Jadi begitu para jemaah. Ternyata 6 ini memiliki kekuasaan. Ya kan? Jadi dari 4 penjuru tadi itu sudah dikuasai oleh 6. Nah, bagaimana dengan yang menang tadi yaitu Asmaul Husna? Ya, bagaimana nasibnya? Apa dia berkuasa juga di situ? Tadi 6 berkuasa dari 4 penjuru. Nah, kita lihat apakah Asmaul Husna 9 ini berkuasa.
Kalau di Al-Quran dia sudah menguasai zahir batin. Ternyata kita hitung. Di situ kita lihat 2 jam masyrik atau timur. 2 tambah 4, 6. Ya. 6, 2 tambah lagi jam 12. Tadi jam 24 tambah jam 12. 1 tambah 2, 3. 6 tambah 3, 9. Berarti masuk Asmaul Husna di situ. Ada zahir batin dalam kodrat di sana. Kita lagi lihat jam 3 sore. Di situ ada jam tadi 15 dan jam 3. Jam 15, 6. Tambah 3. Berarti benar juga. 6 tambah 3 juga 9. Berarti selatan utaranya, selatannya sudah dikuasai. Nah, bagaimana dengan maghrib? Tambah maghrib nyata lagi, yaitu jam 18. 189. Yang paling nyata adalah di utaranya, yaitu jam 9 pagi. Jadi 99 itu berkuasa pada zahir dan batin yang ada pada 6 yang berjalan. Jadi sinilah kita mengambil kesimpulan bahwasanya 69 itu, 6 itu adalah kodratnya alam, 9 adalah kodratnya hakikat atau dikatakan domah. Inilah kodrat hakikat. Jadi ada hakikat yang tersembunyi dari 4 penjuru tadi. Meskipun syariatnya sudah ditetapkan oleh angka 6, tapi syariatul hulul hakikah yang 6 juga melahirkan suatu makna, yaitu 9. Makanya 9 ada di pojok semua kejadian. Jadi para jemaah sekalian, setelah kita katakan Al-Fatihah ini adalah Al-Quran ini adalah dikunci oleh falakiyah. Tetapi ada sesuatu password. Ya. Passwordnya adalah kelipatan 3. Nah, ini yang harus kita paham lagi. Kelipatan 3. Yaitu jiwa, raga, dan hidupnya. Sesuatu yang ada kalau tidak memiliki jiwa, raga, dan hayat atau hidup, nah ini tidak mungkin dia punya nilai. Maka inilah kodratnya alif lam mim tadi. Kita hitung alif lam mim itu cukup dengan angka 3. Meskipun tidak boleh dikatakan dia falakiyah. Ya, karena Allah berbuat sekendaknya. Tapi sebagai kodrat, boleh kita mencoba menghitungnya. Angka 3 ini, apakah bisa? Kalau memang Allah itu Rabbil Alamin, menguasai sekalian alam, kita coba itu. Ternyata betul, di masyrik itu ada 12, bersifat 3. 1 tambah 2, 3. Falakiyahnya. Gitu. Sementara kita lihat sore itu memang jam 3. Gitu. Ya. Yaitu di selatannya. Jam 15 adalah jam 3. Nah, ditambah lagi ke bawahnya. Maghrib atau barat. Justru di situ jelas banget. 189. 9 kurang 6. Tetap 3 muncul di situ. Apalagi jam 21 di utara. 2 tambah 1, 3. Inilah dia. Rumus Al-Quran itu 6.666, 7.777, dan 3.333. Ini harus hati-hati. Pengertian sifat 7 itu adalah jumlah daripada sifat himpunan daripada umat dan alam. Tapi kalau 3 himpunan ketuhanan dalam diri, nah, dan 9 adalah zahir dan batin Allah dalam Asmaul Husna. Dan ini sudah terhimpun dalam satu Al-Quran. Dalam satu kitab dinamakan Al-Quran. Begitulah para jemaah. Dari 3 pembacaan Al-Quran tadi, bahwasanya dari Jabariyah, Falakiyah, dan Hijahiyah.
Nah, ini adalah ilmu yang menjadi pedoman sebagai rumus belajar. Jadi jangan kita belajar tetapi kebenaran pelajaran kita tidak diakui oleh kepastian. Apa kepastian? Kepastian adalah angka. Dinamakan dalam bahasa komersialnya matematika Al-Quran. Nah, itu matematika Al-Quran. Jadi kalau 1 tambah 1 tidak akan ada pengertian lain-lain kecuali jumlahnya 2. Itulah kebenaran tadi. Jadi kalau kita dalam bersejarah hakikat dan segala macam, keyakinan dan kebenaran tergantung kepada kajian yang paling pendalaman kajian. Tapi kalau falakiyah, selagi jumlah itu adalah suatu kepastian, maka tidak ada keraguan-raguan lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita jemaah tidak ingin ragu-ragu lagi dalam menjalankan Al-Quran, maka ingat pesan saya, naikkanlah imanmu menjadi mutakin dulu. Ya, Al-Baqarah ayat kedua tadi. Kalau sudah memang kamu sudah mutakin, artinya ilmu takwa itu sudah menguasai dirimu, maka kamu bisa menerjemahkan. Kenapa? Karena akalmu sudah menjadi iman dan iman sudah menjadi ilmu. Inilah pegangan para jemaah. Pegangan kita adalah perubahan hijrahnya diri kita. Kalau diri kita tidak hijrah dari akal kepada iman, iman tidak hijrah kepada ilmu, kamu adalah manusia yang seumur-umur dalam keraguan. Dan kamulah yang jauh dari Allah. Tapi kalau imanmu sudah menjadi ilmu, akalmu adalah keindahan yang tak terhingga. Bukanlah suatu kekuatan yang tidak mungkin. Akal itu adalah suatu nikmat besar yang akan menghargai iman yang sudah berilmu. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa belajar, jangan lupa mencari ilmu, karena dunia ini adalah tempat startnya kita. Jadi jangan terlalu berharap dunia ini akan kekal bagimu, tapi berharaplah kepada kekalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah para jemaah, biarlah kita belajar pelan-pelan, asal ilmu itu nyata, daripada buru-buru tapi menyatakan sebuah ilmu. Itu kerjaannya cukup berat. Tapi kalau sudah berilmu kepada yang nyata, sesungguhnya rahasia itu, rahasia Allah itu nyata pada diri. Ya, dan sesungguhnya yang tidak nyata adalah rahasia manusia yang disembunyikan. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Saya berharap perantara YouTube ini, kalau memang ada jemaah yang kurang memahami kodrat-kodrat hakikat, kodrat-kodrat tarekat tasawuf, ya jadilah sekedar beriman dan memahami. Kalau tidak usah memberikan sesuatu hal yang ganjil dalam berkomentar segala macam, karena itu akan membuat kamu akan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Setiap orang yang beribadah itu selalu dilindungi oleh Allah. Jangan jadikan dirimu sebagai musuhnya Allah. Karena ini bukan pemahaman. Karena kajian ini bukan pemahaman seseorang atau sekelompok orang. Ini adalah tauhid yang nyata yang wajib kita lalui. Insya Allah. Dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita memiliki derajat dan sudah pantas diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita dimuliakan oleh Allah. Jangan lupa Insikok ayat 6 dalam Al-Quran menegaskan kita berusaha dan bekerja keras mendapatkan pertemuan dengan Allah, karena solat menuntut pertemuan. Insya Allah kaji solat dalam diri dan kaji diri dalam solat. Mudah-mudahan pedoman demi pedoman, akbariyah insya Allah akan menjadi kupasan dan kajian kita. Tidak ada yang bagus disembunyikan, ingat, kecuali ilmu Allah. Makanya dikatakan
intan di dalam laut. Ilmu Allah ini adalah ibarat intan di dalam laut. Kalau akal berpikir nekat dan tidak akan mampu mendapatkan kecuali keputusan hatimu mutlak kepada Allah. Dengan keyakinanmu kepada Allah, intan itu tidak perlu kamu susah mencebur ke laut. Cukup dengan doamu dia akan pindah ke tanganmu. Itulah maksudnya Allah berpatah berpetitih tentang syara Islam. InsyaAllah mudah-mudahan berkah buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.